Kembali lagi bersama saya di channel Jeku Walean. Oke, di video kali ini kita cuma mau kasih tahu kamu nih, teman-teman sahabat YouTube, terus saudara-saudara, terus teman-teman, kau dengar baik-baik, pesan telinga baik-baik, supaya ngoni tidak takut dengan keadaan sekarang ini. Mengingat supaya orang saling menjaga, saling memahami, jangan sampai nih COVID-19 cuma bikin bodoh empat orang. Taruh kira baik-baik, karena ada 5 poin yang kita mau bahas mengenai kesalahan orang dalam memahami keadaan di tengah-tengah COVID-19 ini. Di saat pandemi COVID-19 ini, orang semua pemusuh itu virus, bukan orang yang penderita. Ini ngoni orang yang menderita virus, orang-orang yang ODP, orang yang positif, ngoni sama ngoni takut ngoni musuh pada orang. Bukan orang tuh orang pemusuh, tuh virus orang pemusuh. Dengar baik-baik, kasih masuk di ngoni ontak gitu. Virus ini sebenarnya dia rapuh, dia tidak kuat. Makanya dia gampang hancur, tahu gampang mati. Bahkan ini virus ini dia nyanda hidup kekal di alam. Dia nyanda hidup kekal tanam di tanah, dia nyanda hidup kekal di situ. Nah, masalahnya kalau dia masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan, itu dia akan langsung dengan cepat berkembang biak, dia langsung berkembang menjadi banyak. Itu yang dinamakan inkubasi. Satu virus banyak sekali patron di dalam tubuh dalam jangka waktu 7-14 hari, itu terang sel darah putih itu dia langsung respon dengan kedatangannya virus corona. Nah, itulah yang dinamakan limfosit. Nah, ini orang sel darah putih ini dia akan ajak sesama sel darah putih dengan orang ketahanan tubuh yang lain untuk sama-sama respon ini virus yang ada masuk patron di dalam tubuh. Nah, ketika trompet sel darah putih dan trompet pertahanan tubuh ini dia keluar, merespon ini virus corona atau COVID-19, nah itulah yang dinamakan dengan antibodi khusus ini virus. Jadi, trompet sel darah putih dan ini virus baku dapat trompet dalam tubuh, dorang langsung baku bagi, dorang langsung baku hantam, dorang langsung bakal di situ. Pokoknya dorang baku lawan jago, dorang baku sapu di situ, semua jurus tetep bengek, semua dorang suka keluar. Untuk mau kasih lawan di virus juga begitu. Dorang suka keluar semua, dorang pe ilmu tetep bengek, sihir semua itu, dorang kasih baku lawan dengan dorang pe antibody. Ini kalau orang mau dapat lihat ini virus dengan orang sel antibody ini, orang sel darah putih, kalau orang bakal like, kalau orang boleh nonton, itu sama di film perang. Pokoknya orang baku bagi di situ. Pokoknya semua jurus, semua senjata, tetep bengek dan Mariam semua orang suka keluar di situ, baku hantam. Nah, di saat ini virus dan trompe sel darah putih atau trompe antibody ini bakal lain, disitulah keluar gejala rupa beringus, panas, flu, batuk. Itu karena trompe dalam tubuh ini ada peperangan antara virus dan trompe antibody. Nah, tapi juga ada masalahnya, kalau trompe antibody ini kuat dan dia banyak, terus virus ini nyanda kuat, nah itu yang bikin orang nyanda ada gejala, orang nyanda batuk, orang nyanda beringus, nyanda flu, nyanda batuk, itu karena trompe antibody kuat. Tapi belum pasti ini virus langsung hilang pada trompe tubuh karena orang nyanda ada gejala flu atau batuk atau beringus atau panas. Terus orang harap orang kuat, virusnya ada pada orang. Bukan, virus itu masih ada, cuma tuh virus itu sok kalah. Virus itu masih ada patron dalam tubuh, cuma dia diam sama orang bingung-bingung patron dalam tubuh, cuma dapat lap dari trompe antibody. Jadi kalau orang yang tanpa ada gejala, ndak flu, ndak sakit, ndak beringus itu, kalau orang baca cerita dengan orang lain, terus orang pe arlu dari suka keluar, sama dengan orang Manado bilang baca cerita sama dengan naga. So keluar semua tuh arluda. Nah dari situlah virus keluar dan akan menular ke orang lain. Virus itu masih ada patron dalam tubuh. Jadi kalau orang baca cerita campurin luda orang Manado bilang sama dengan naga, virus itu keluar sama-sama dengan trompe arliur. Nah di poin 3, untungnya lagi di poin 3 ini virus corona itu atau COVID-19 ini, dia nyanda ada sayap, dia nyanda ada kaki. Jadi, dia membutuhkan wadah, sesuatu untuk menular ke orang lain, untuk berpindah tempat ke orang lain. Jadi ini virus untungnya dia nyanda ada sayap, dia nyanda ada kaki, mau jalan cari mangsa. Jadi dia butuh 4 orang untuk memindahkan dia menular ke orang lain, untuk memperbanyakkan diri ke orang lain. Nah, sekarang ini, orang manusia menjadi salah satu wadah dari virus ini untuk berpindah ke orang lain. Jadi saat ini terus sebagai manusia, terus dijadikan wadah dari virus untuk memindahkan diri ke orang lain. Dengan cara, orang bicara cerita sama dengan naga, orang bawa flu, orang bawa batuk, bersentuhan dengan orang lain. Nah, makanya itu pemerintah mengimbau orang kalau boleh sih bisa mungkin berdiam di rumah, nggak usah mau keluar. Kalaupun ada keperluan yang harus keluar rumah, harus pakai masker. Pakai masker, cuci tangan, sayangi diri.
yang pakai masker itu bukan cuma for orang yang sakit. Orang yang sehat pun disuruh untuk pakai masker. Apalagi yang saat ini lagi viral-viral di sosial media mengenai gereja, mengenai masjid, mengenai transportasi. Kenapa pemerintah batasi? Ini bukan soal mengenai iman yang kuat dan teguh, bukan juga soal mengenai orang lebih takut virus daripada Tuhan. Bukan begitu. Yang DP masalah saat ini, orang so jadi sayap di kaki buat virus. Virus so jadikan orang ini DP sayap dan DP kaki. For mau berjalan ke orang lain, for mau pindah diri ke orang lain, for mau menular ke orang lain. Jadi sama dengan orang bantu ini virus mau berpindah ke orang lain. Jadi for ngoni stop mau bakabal dengan makan puji. Nah sekarang termasuk ke poin keempat. Tadi di poin 1, poin 2, dan poin 3 kita suka jelaskan. Maka kalau ada orang yang ODP, ada orang yang PDP, atau ada orang yang positif, mari orang sama-sama orang dukung pada orang kasih semangat pada orang. Bukan orang mau bully, bukan orang mau bicara-bicarakan pada orang kasih semangat pada orang, karena orang itu masih dalam perjuangan. Orang antibody dengan virus masih sebentar bakal lain. Karena orang itu masih dalam proses perjuangan sama sel darah putih dengan virus ada bakal lain. Jadi orang itu masih dalam perjuangan. Bukan orang mau bully pada orang, bukan orang mau kasih keluar kata-kata jelek pada orang. Karena andai kata ngoni suatu saat ngoni kenal virus, ngoni positif, ngoni nggak takut karena banyak orang yang sponsor pengoni, banyak orang yang kasih semangat pengoni, kasih support pengoni. Nggak ada orang mau kasih kata-kata kotor pengoni, mau bully pengoni, mau bilang-bilang tobat di ngoni. WHO saja belum pernah kasih keluar atau nyendak kasih keluar mau bilang 4 orang itu kalau orang bully orang yang positif, mau bully orang yang ODP atau PDP itu orang bisa sembuh, orang boleh baik kalau orang bully pada orang. Ngoni mau bully pada orang. Kenapa kita bilang begitu? Supaya kalau ada orang yang positif, ada orang ODP, ada orang PDP, itu orang dengan sukarela, orang dengan senang hati, orang lapor diri. Ada orang yang baru datang dari daerah lain, orang lapor diri dengan senang hati. Orangnya begitu. Orang dari satu daerah, orang pergi di daerah lain, orang lapor diri. Orangnya takut-takut, orangnya takut-takut mau dapat bully, orangnya takut-takut mau dapat kata-kata kotor. Dengan orang yang positif, terus ada kontak dengan orang lain, atau orang lain yang suka kenal kontak dengan orang yang positif, orang lapor diri, orang kasih tahu dengan sukarela, dengan senang hati, bagaimana orang pernah kontak dengan orang lain, bagaimana orang pernah kontak dengan orang yang suka kenal positif. Dorang dengan sukarela, dorang lapor diri, kasih tahu di tenaga medis, bagaimana dorang dari suatu daerah atau dorang lagi positif atau dorang lagi dalam ODP atau PDP. Karena dorang pikir dorang dapat kasih semangat. Terus poin kelima, poin yang terakhir kita mau kasih tahu penghuni nih, kalau ada yang jatuh korban, terus meninggal di rumah sakit, dari pihak rumah sakit pun akan layani pada orang, memperlakukan pada orang sebagaimana layaknya seperti jenazah-jenazah yang lain. Cuma bedanya jenazah yang kena COVID-19 dia akan dibungkus dengan plastik atau wadah kedap air supaya mencegah cairan dalam tubuh jenazah tersebut tidak terpencar keluar. Jadi itu virus masih tetap dalam bungkusan dalam jenazah tersebut, tidak mau keluar. Kalau itu jenazah kalau dorong sebungkus dengan plastik, dorong sebungkus dengan wadah kedap air, itu so aman sekali. Dan itu memang sudah jadi protokol untuk penanganan jenazah COVID-19. Seluruh dunia juga pakai, di Cina juga pakai, di Italia juga pakai, Korea juga pakai, bukan cuma di Indonesia. So itu, ngoni tidak usah mau takut kalau jenazah COVID-19 dikuburkan di tempat penguburan. Ngoni di rumahnya namun tertular dengan tuh virus yang ada di jenazah COVID-19, apalagi so tanam di dalam tanah. Karena tak mungkin tuh mayat atau jenazah itu dia mau bangun dari kubur, kamu buka tuh plastik, pergi berjalan penghuni di pinggir rumah, kamu batu penghuni di dalam rumah. So itu jangan terlalu banyak nonton film, terlalu banyak nonton sinetron. Ngoni ini kok terlalu terpengaruh dengan tuh sinetron, pocong bangkit dari kubur, tuh suster nyesot. Nggak mungkin orang so mati kamu mau bangun, mau batu penghuni di dalam rumah sampai ngoni semua satu rumah mau tak kenalin tuh virus. Kalau so nonton jangan lupa subscribe, like, share.